Kita lanjutkan pada pembahasan terkait dengan cakra ajna. Cakra ajna yang cakra ajna itu disebut juga cakra mata ketiga. Kenapa? Karena mata fisik itu ada dua yang bisa kita raba sekarang dan kita lihat sekarang, ada dua mata. Mata fisik, mata yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Kemudian kalau mata ketiga ini adalah mata yang sifatnya energi, yang sifatnya eterik, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi dia biru tua dan ada dua daun di kanan dan di kiri. Nah, ini lokasinya di sini di antara dua alis di sini. Ini ketika nanti sedang pusing itu di akupresur atau dipijat itu sangat merelaksasi ketika otot-otot kepala sedang tegang. Nah, kemudian fungsinya itu adalah mengendalikan dan memberi energi kepada mata, kemudian kepada hidung, kepada otak, kemudian kepada kelenjar hipofisis dan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar hipofisis dan kelenjar endokrin itu nanti juga menghasilkan banyak hormon yang sangat penting ternyata fungsinya di dalam tubuh kita, yang nanti dia akan mengatur metabolisme, kemudian nanti tekanan darah, kemudian reproduksi, nanti terkait juga dengan menstruasi, siklusnya, kemudian terkait dengan ASI dan lain sebagainya. Jadi sangat penting dua kelenjar ini. Nah, istilah dalam spiritual itu memberikan pewaskitaan, waskita. Jadi untuk melihat energi eterik, melihat energi yang tidak bisa dilihat secara mata fisik, atau bisa dibilang juga indera yang ke-6 di luar 5 indera. Kemudian dia juga sebagai pemusatan perhatian atau konsentrasi. Yang cakra ajnanya baik, maka dia pemusatan perhatian atau konsentrasinya juga akan baik. Dan tadi secara spiritual dia bisa melihat mungkin dimensi lain, kemudian makhluk-makhluk yang dari dimensi lain juga, kemudian energi-energi yang tidak kasat mata. Kalau konsentrasi ini terkait ketika sedang belajar, bekerja, ketika kita membutuhkan perhatian penuh. Nah, kemudian disebut dengan cakra master. Istilah lainnya adalah cakra induk. Karena apa? Karena dia juga mengatur cakra-cakra mayor yang lainnya. Kemudian ketika cakra ajna itu aktif, terbuka, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain yang cakra ajnanya itu sama-sama terbuka dan aktif, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Kalau jarak dekat berarti dia sudah dalam jarak yang tidak terlalu jauh dan mungkin saling menatap atau mungkin saling memberikan kode. Kemudian dua cakra mereka itu, cakra ajna mereka akan terhubung. Maka tanpa melakukan pembicaraan pun komunikasi itu bisa terjadi. Dua orang itu saling memahami. Termasuk juga ketika jarak jauh, meskipun tidak dalam jarak yang dekat dan tidak saling menatap,
kondisi fisiknya jauh beda kota, beda pulau, tetapi dua cakra ajnanya akan terhubung dan mereka saling bisa berkomunikasi dalam jarak yang jauh melalui cakra ajna. Nah, kalau cakra ajna terganggu, maka dia akan timbul penyakit-penyakit di mata seperti rabun, kemudian di hidung, bisa juga di bagian-bagian otak. Sering pusing itu juga termasuk gangguan pada cakra ajna. Kemudian nyeri kepala, migrain, kemudian juga vertigo, itu termasuk dalam gangguan dari cakra ajna. Kemudian di berbagai kelenjar, utamanya adalah di kelenjar hipofisis maupun di kelenjar endokrin, mereka akan terganggu ketika cakra ajnanya itu terganggu. Di hidung itu seperti sinusitis, hidungnya tersumbat, itu juga terkait dengan cakra ajna. Nah, selain yang tertulis di sini, kita bisa ambil contoh ketika orang setelah melihat makhluk yang berbeda dimensi, artinya adalah makhluk yang tidak kasat mata fisik, biasanya dia juga bisa jadi pusing, kemudian matanya jadi merah, bengkak, kemudian mungkin akan jadi tidak enak badan. Nah, itu ketika cakra ajnanya terganggu oleh getaran dari makhluk-makhluk dimensi lain. Bisa juga ketika orang dia itu sedang melakukan konsentrasi yang berlebihan. Berarti konsentrasi itu menggunakan cakra ajna, tetapi terlalu dipaksakan atau berlebihan, terlalu lama, itu juga bisa menimbulkan matanya jadi mungkin lelah, kemudian otaknya atau di kepala itu jadi nyeri. Nah, itu karena gangguan di cakra ajna. Kemudian cakra ajna itu dia itu bisa mempengaruhi pasangan atau orang dekat. Maksudnya adalah kalau orang dekat atau pasangan itu cakra ajnanya kotor, itu bisa dia menyalurkan emosi negatifnya melalui cakra ajna itu. Maka kalau pasangan atau orang dekat cakra ajnanya kotor, orang yang di dekatnya itu juga akan merasakan emosi-emosi negatif, karena emosi negatif dari orang yang cakra ajnanya kotor itu bisa tersalurkan. Dia sedang marah, dia sedang sedih, kemudian orang di dekatnya juga ikut marah, ikut sedih, seperti itu. Kalau sebaliknya nanti kalau cakra ajnanya bersih, aktif, emosinya juga sedang bagus, moodnya bagus, sedang bahagia, tertawa, itu juga akan menimbulkan energi positif, emosi positif terhadap pasangan atau orang dekat yang tersalurkan energi dari cakra ajna. Jadi itu dari sisi penyaluran energi melalui cakra ajna. Dan cakra ajna juga bisa digunakan untuk menyalurkan energi hanya dengan memandang saja. Misalnya adalah melakukan pengobatan, tetapi sama sekali tidak disentuh, artinya tidak menggunakan cakra di telapak tangan atau di ujung jari tangan maupun cakra-cakra yang lainnya, tapi hanya dengan dipandang, artinya adalah hanya dilihat itu sudah bisa melakukan sebuah penyembuhan meskipun tanpa memegang. Kemudian bisa juga untuk menyalurkan energi ke benda-benda tertentu, ke air, kemudian ke herbal-herbal tertentu. Itu hanya dilihat saja, cukup dilihat saja, itu sudah terjadi penyaluran energi. Oke, kiranya sudah cukup terkait dengan cakra ajna, maka
akan kita lanjutkan pada pembahasan terkait cakra yang selanjutnya.